Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi bersama saya Nadira Dwi Fitriani. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema pendidikan di era pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Riyadi Suhendra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca lanjut dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iringan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak pula kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan dalam era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, karena dari sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasi penerusnya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang semula berfokus pada akademik tradisional yang seharusnya beralih pada pembelajaran online, seolah-olah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk masih dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala, sehingga akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan pada era pandemi COVID-19. Yang seharusnya kita untuk belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar yang semulanya gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk tidak hanya mengurus rumah tangga. Tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan selama pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai pelengkap teknis, belum sebagai cara berpikir. Sebagai paradigma pembelajaran online bukanlah metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani peserta didik dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan sebanyak mungkin karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan dan prasarana untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia memanglah belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan dan sarana ataupun prasarana harus diperhatikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan kependidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri untuk membangun bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendukung dan ikut andil dalam memperlancar proses pendidikan dan menuangkan ide-ide yang dapat mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pendidikan daring bagi seluruh siswa atau mahasiswa oleh seluruh guru atau dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Harapannya, pasca pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati,
Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Mwah.